Halo teman-teman semua, semoga teman-teman semua sehat dan sukses selalu ya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih dulu bagi teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua agar lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga videoku bermanfaat, please enjoy the video. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik apa sih teman-teman? Pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu reksadana dan apa saja jenis-jenis reksadana yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi teman-teman, reksadana itu simpelnya adalah di mana kita menitipkan uang kita ke suatu manajer investasi, kemudian manajer investasi tersebut yang akan menentukan kemana akan menginvestasikan uang-uang tersebut. Mereka yang akan menyusun portfolio dan mengatur instrumen-instrumen investasi manakah yang akan mereka gunakan. Jadi kita sebagai seorang investor hanya terima beres teman-teman. Reksadana ini adalah sebenarnya salah satu instrumen investasi bagi orang-orang yang ingin berinvestasi, namun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki waktu. Jadi mereka menitipkan uang mereka ke reksadana atau ke manajer investasi. Manajer investasi tersebut yang akan mengatur kemana mereka menginvestasikan uang tersebut. Nah, jadi dalam reksadana ini biasanya ada fee-nya teman-teman. Jadi mungkin kita harus bayar subscription fee, atau ada fee pembelian, fee penjualan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berinvestasi di reksadana, teman-teman harus pastikan teman-teman mengecek semuanya dulu. Ngecek fee-nya, ngecek biaya admin, atau biaya transfer antar bank, segala macam, teman-teman harus cek itu dulu. Karena sekarang ada juga investasi yang menggunakan reksadana, namun bisa dilakukan secara online teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan bank transfer, mana kita hanya transfer uang, cuman biasanya kalau misalnya beda bank, biasanya dikenakan biaya admin lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih jenis-jenis reksadana yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah, jadi reksadana ini berdasarkan jenisnya dibagi menjadi beberapa jenis lagi teman-teman. Secara umum, reksadana dibagi menjadi 4, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Setiap reksadana ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda teman-teman. Ini tergantung kemana para manajer investasi menginvestasikan uang tersebut. Kita akan membahas yang pertama dulu teman-teman, yaitu reksadana pasar uang. Apa sih reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang itu adalah reksadana di mana manajer investasinya menginvestasikan uang tersebut. Mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli deposito, surat berharga, dan instrumen lainnya yang bersifat jangka pendek teman-teman. Biasanya jatuh temponya singkat teman-teman, yaitu kurang dari 1 tahun. Itulah kenapa reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang cenderung mengalami kenaikan setiap harinya. Namun kalau misalnya ditarik panjang, keuntungan per tahunnya itu tidak terlalu besar teman-teman. Dan secara resiko juga termasuk minim. Kalau secara return, itu dalam setahun biasanya bisa menghasilkan 5-7%. Itu sangat bermacam-macam teman-teman. Berbeda manajer investasi, berbeda instrumennya, beda juga returnnya. Tapi biasanya ada di angka sekitaran segitu. Nah, kalau reksadana pasar uang ini juga aku pribadi menggunakan reksadana pasar uang ini untuk menaruh dana daruratku teman-teman. Karena reksadana pasar uang ini sifatnya selalu naik setiap hari, terus kemudian juga fleksibel. Reksadana itu fleksibel, dimana kalau misalnya kita lagi butuh uangnya, kita bisa langsung apply buat narik teman-teman. Kita bisa apply mungkin dalam 2 atau 3 hari pencairannya udah selesai, uangnya bisa kita terima. Jadi aku menggunakan reksadana pasar uang ini untuk meletakkan dana daruratku. Daripada cuman megang cash, nanti bisa kemakan inflasi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu inflasi, teman-teman bisa coba cek videoku yang satu ini. Di sana aku membahas tentang inflasi dan berapa sih besarnya angka inflasi di Indonesia. Berikutnya ini adalah yang kedua teman-teman, yaitu reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap ini, para manajer investasinya menaruh uang kita ke berbagai macam instrumen seperti surat utang, obligasi, dan biasa jatuh temponya tuh lebih dari setahun teman-teman. Jadi secara resiko dan reward, reksadana pendapatan tetap ini tentunya lebih besar daripada reksadana pasar uang. Manajer investasi menaruh lebih dari 80% uangnya ke dalam obligasi atau surat berharga lainnya teman-teman. Kalau menurutku pribadi, kalau misalnya teman-teman ingin berinvestasi di pendapatan tetap, teman-teman kalau bisa memastikan kalau misalnya dana ini dana yang akan digunakan untuk investasi jangka yang lumayan panjang teman-teman. Mungkin sekitar 3-5 tahun teman-teman bisa taruh di reksadana pendapatan tetap ini. Karena
bisa menghasilkan return yang lebih besar ketimbang dengan pasar uang, teman-teman. Namun pasti tentunya resikonya juga lebih besar. Nah, berikutnya adalah reksadana saham, teman-teman. Di reksadana saham ini, para manajer investasi menggunakan lebih dari 80% uang tersebut digunakan untuk membeli kepemilikan perusahaan atau saham. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya reksadana saham ini pasti memiliki risk yang lebih gede, teman-teman. Namun, walaupun risknya lebih gede, returnnya juga otomatis bakal jadi lebih gede. Dan reksadana saham ini lebih cocok digunakan bagi mereka yang ingin berinvestasi jangka panjang, teman-teman. Mungkin menurutku kalau misalnya lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, teman-teman boleh menggunakan reksadana pasar saham ini. Dan kalau misalnya mau berinvestasi di pasar saham juga emang biasanya kan memiliki jangka yang lebih panjang, teman-teman, atau long term, supaya risknya lebih kecil. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berinvestasi jangka super panjang, teman-teman bisa menggunakan yang satu ini, reksadana pasar saham. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau berinvestasi di reksadana, teman-teman mau mempelajari instrumen saham sendiri, ya teman-teman juga boleh mempelajari sendiri. Tapi otomatis teman-teman perlu meluangkan waktu untuk mempelajari dulu, baca buku dulu, ikut seminar dulu, baru teman-teman bisa mahir di pasar saham. Dan itu pun pastinya membutuhkan waktu yang cukup panjang, teman-teman, yaitu bertahun-tahun. Kalau aku pribadi, aku juga tidak menggunakan reksadana pasar saham. Aku kalau misalnya saham, aku lebih ke mengelola saham tersebut sendiri. Nah, berikutnya yang terakhir, yaitu yang keempat, teman-teman. Ini adalah reksadana campuran. Reksadana campuran itu apa sih, teman-teman? Reksadana campuran itu adalah reksadana yang posisinya tuh di antara reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Jadi ini gabungan antara keduanya itu, teman-teman. Dan secara risk dan return juga berada di antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Jadi secara risk dan return pastinya lebih besar dari pendapatan tetap, tapi lebih kecil dari reksadana pasar saham. Karena ini sebenarnya cocok bagi mereka yang ingin berinvestasi di saham, tapi mereka juga nggak mau ketinggalan sama investasi di obligasi dan semacamnya, teman-teman. Nah, jadi demikianlah tipe-tipe reksadana yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi kalau misalnya saranku pribadi, kalau misalnya kita pengen berinvestasi di reksadana, kita harus menyesuaikan dengan tujuan keuangan kita, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin investasinya buat short term, otomatis kita akan lebih baik menggunakan reksadana pasar uang, karena angkanya cenderung naik setiap saat dan juga liquid, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin berinvestasinya jangka panjang nih, misalnya kita pengen investasi sekitar 10 tahun, 15 tahun, atau buat dana pensiun, otomatis akan lebih bagus kalau kita investasinya di reksadana saham. Karena reksadana saham memiliki return yang lebih gede, teman-teman. Namun secara risk juga bisa diminimalisir kalau misalnya kita berinvestasinya jangka panjang. Kalau misalnya kita mau menengah, mungkin 3-5 tahun atau sekitaran segitu, mungkin kita bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Maka itu harus disesuaikan dengan tujuan keuangan kita kembali, teman-teman. Nah, berikutnya selain tujuan keuangan, kita juga perlu menyesuaikan dengan profil resiko kita, teman-teman. Karena kalau misalnya setiap orang pasti memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka yang tinggi resiko, investor agresif, ada yang lebih mainnya defensif, minimalisir resiko. Nah, ini tinggal disesuaikan sama profil resiko kita aja. Atau kalau misalnya mau pakai buat diversifikasi juga bisa, misalnya teman-teman taruh sebagian di saham, taruh sebagian di reksadana pasar uang. Nah, ini semua kembali ke pilihan teman-teman masing-masing lagi. Kalau aku pribadi, aku menggunakan reksadana pasar uang untuk digunakan sebagai dana darurat karena sifatnya liquid tadi dan sifatnya cenderung naik setiap saat. Sedangkan kalau saham, aku lebih milih untuk menginvestasikan saham sendiri, teman-teman, supaya bisa belajar juga, karena bisa menganalisa sendiri juga, teman-teman. Jadi itu semua kembali pada pilihan teman-teman masing-masing. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Nah, jadi sekian pembahasan kita mengenai jenis-jenis reksadana di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan ada video ini, teman-teman bisa coba share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa menjangkau dan membantu lebih banyak orang lagi. Dan aku juga udah menaruh link sosial mediaku yang aku letakkan di sebelah sini, ada LinkedIn dan Instagram. Teman-teman juga bisa add sosial mediaku, feel free to connect. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa
memberikan like. Bagi teman-teman yang menganggap video ini tidak bermanfaat, bisa juga kasih dislike. Sekian videoku pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga channelku bisa bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.